Dan sekarang kita kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal, orang yang pernah dijerat pidana bahkan sudah menjadi terpidana dan menjalani hukuman saat ini berupaya untuk memulihkan namanya dengan mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan hari ini agendanya adalah menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan, menguatkan bahwa seorang Saka Tatal ini tidak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam dan memulihkan namanya untuk bisa beraktivitas seperti biasa sehari-hari dan terhilang dari stigma terpidana kasus pembunuhan, begitu kira-kira. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti juga akan ada jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari sana. Kita kembali lagi nih dengan Heri Firmansyah. Mas Heri masih bersama kami. Kita gonta-ganti topik dulu nih, Mas Heri, karena ada dua topik yang aman, cukup menarik perhatian publik saat ini. Selain tadi kita bicara soal terduga teroris di Batu, dan saat ini kita kembali ke sidang lanjutan PK Saka Tatal yang menghadirkan ahli. Tadi terakhir kita juga sempat bahas soal harapan kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin ya. Tadi kita sempat berbincang juga yang menghadirkan 5 anggota polisi untuk bisa berbicara fakta terkait olah tempat kejadian perkara yang sempat dilakukan pada tahun 2016 yang silam. Nah, ini tadi juga Ibu Titin mengatakan yang menarik begini, saya yakin katanya LP Laka Lantas ini dikantongi oleh mereka. Artinya ya memang upaya untuk membebaskan Saka Tatal dari tuduhan apapun gitu ya, tudingan apapun ya memang LP Laka Lantas ini yang sudah diubah akhirnya menjadi kasus pembunuhan. Sejauh ini Mas Heri yakin bahwa LP itu sebenarnya ada? Itu mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Tapi begini, bahwa revisi, nah ini kan yang mau kita lihat kayaknya sepertinya dugaannya adalah revisi dari kecelakaan tunggal menjadi pembunuhan di tingkat Polres yang berbeda, begitu kan? Mana yang benar? Nah ini yang kemudian menurut saya harusnya difokuskan di sana. Apakah data yang diperoleh di Polres pertama itu berupa apa dan apa isinya, dan juga kemudian apa yang direvisi dari tindakan penyidik di level sebelumnya tadi, yang pertama tadi. Sehingga kita bisa melihat ada disparitas pandangan, sehingga ketika mengambil keputusan untuk ini ditinggalkan dan ini yang dilanjutkan, itu ada pertanggungjawabannya secara hukum. Siapa yang asal-asalan melakukan proses tadi, gitu ya. Kita tidak kemudian langsung menyatakan si A atau si B. Tapi kalau kita melihat ini sebagai asumtif, dugaan, maka kita akan membandingkan dan akan menemukan kejanggalan-kejanggalannya terlebih dahulu. Baru kita clear itu. Berarti memang ini bukan terjadi kecelakaan atau ini memang terjadi pembunuhan atau sebaliknya. Nah, tapi kalau berdebatnya hanya masalah dia mengantongi, selama itu belum pernah ditunjukkan, apakah Mas Radi juga yakin ketika nanti ditunjukkan itu masih orisinil itu di tahun yang sama? Karena jadi rentang waktu ini dengan segala keterbatasan akses informasi, tentunya kita hanya bisa melihat dari luar semata nih kan. Kita nggak bisa masuk terlalu dalam karena ada batas tadi. Ini yang bisa menjawab tadi kan sebenarnya adalah keterbukaan. Mengapa kuasa hukum selalu mengarahkan ke poin itu kalau secara garis besar, keterbukaan, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga adapun nanti jawaban dari mereka akan dicarikan lagi nih pastinya. Hal-hal lain yang sekiranya tetap bisa meyakinkan bahwa keyakinan mereka ini adalah kecelakaan. Tapi narasi atau langgamnya menariknya adalah sama menurut saya. Dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, kalau kita nggak salah ada keterangan saksi waktu itu yang pernah bekerja selama 1 minggu, kemudian dia pergi ke Cirebon dan berhenti di bawah flyover kalau nggak salah. Sempat di-spill tipis-tipis lah. Dikatakan bahwa saya melihat kerumunan orang. Dan kalau nggak salah ada kata itu kecelakaan. Jadi narasi ini dari awal sudah dimention nih. Kalau kita bahkan notice pada lagi sidang pra-peradilan ya. Ya, kalau kita notice lagi ulang sekarang, ini baru saya temukan setelah membaca hal-hal tadi ya. Juga sekarang narasinya lebih dipertegas lagi. Memang PK Saka Tatal ini mengarahnya menggugat bukan pembunuhan lagi tapi kecelakaan. Tapi opening di
kasus Peggy Setiawan sampai sekarang Narasinya berlanjut. dengan kuasa hukum yang berbeda sama. Ya. Nah, ini yang menurut saya perlu jadi perhatian juga. Apakah ini kemudian, sehingga tadi mohon maaf saya tambahkan sedikit. Ya. Ada kuasa hukum dari yang sebelumnya yang juga menjadi saksi di perkara ini. Ya. Oke. Itu clean and clear ya untuk melihat fakta-fakta itu. Baik. Nah, tinggal bagaimana apakah itu kemudian akan kembali kepada keyakinan hakim sekali lagi, apakah hakim melihat ini sebagai hal yang terpisah Oke. atau sama, sehingga di PK ini juga saya menyoal Peggy Setiawan nih. Oke. Peggy Setiawan tidak jadi tersangka lagi menurut versi mereka, sehingga DPO-nya nggak ada, berarti perbuatan pidananya nggak ada. Maka Saka Tatal yang diduga pun untuk melakukan tindak pidana menjadi harusnya bukan orang yang bertanggung jawab dalam tindak pidana ini, karena memang tidak ada perbuatan pidananya.